Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekarang yuk belajar soal-soal PPG Part 7, latihan soal pretest sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik tahun 2022. Soal nomor 1, guru bimbingan dan konseling memberi masukan, saran, berbagi akses bagi peserta didik yang berperan sebagai peer counselor, orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah atau pihak lain yang berkepentingan untuk membangun pemahaman dan kepedulian, kesamaan persepsi dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian masalah peserta didik atau konseli berperan sebagai titik-titik. A. Penasehat akademik, B. Konsulti, C. Konsultan, D. Mediator. Kita lihat di soal kata kuncinya memberi masukan saran, ya. Di mana fungsi konselor itu bisa sebagai konsulti atau konsultan. Kalau memberi masukan itu lebih tepatnya adalah konsultan. Sebagai konsultan, guru bimbingan dan konseling atau konselor memberi masukan, saran, berbagi akses bagi peserta didik yang berperan sebagai peer counselor, orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, atau pihak lain yang berkepentingan untuk membangun pemahaman dan kepedulian, kesamaan persepsi, dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian masalah peserta didik atau konseli. Sebagai konsulti, guru bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan kebutuhan dukungan dalam memperlancar pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah, personal ahli atau profesi lain yang memiliki kapasitas memberi masukan dalam membantu pengembangan potensi atau pengentasan masalah peserta didik atau konseli. Soal nomor 2, seorang peserta didik mengalami penurunan prestasi belajar secara berkelanjutan. Dari perilaku menunjukkan bahwa dia memiliki motivasi belajar yang rendah. Tindakan guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah titik-titik. A. Meyakinkan semua pihak bahwa sekolah telah menempuh langkah-langkah bantuan agar tidak disalahkan pihak lain. B. Menganalisis data hasil belajar dan tes intelijensi peserta didik. C. Mendiagnosis bahwa masalah konseli adalah rendahnya kecerdasan. D. Konsultasi dengan guru bidang studi karena mereka bertanggung jawab terhadap prestasi belajar peserta didik. E. Mengeksplorasi dan menemukan masalah yang sebenarnya dialami peserta didik. Di soal ini ceritanya peserta didik mengalami penurunan prestasi belajar, motivasi belajar yang rendah. Pertanyaannya adalah tindakan guru BK itu apa, ya? Opsi A, meyakinkan semua pihak bahwa sekolah telah menempuh langkah-langkah bantuan. Ini tidak nyambung, malah yang ditanyakan tindakan guru BK-nya. B, menganalisis data hasil belajar dan tes intelijensi peserta didik. Di soal kata kuncinya kan datanya sudah didapatkan, ya, penurunan prestasi belajar. Tidak ada tes intelijensi. C. Mendiagnosis bahwa masalah konseli adalah rendahnya kecerdasan. Tidak ada kaitannya, ya, karena di sini ada kata motivasi juga. D. Konsultasi dengan guru bidang studi karena mereka bertanggung jawab terhadap prestasi belajar peserta didik. Ini kesannya menyalahkan guru bidang studi, ya. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Mengeksplorasi dan menemukan masalah yang sebenarnya dialami peserta didik. Jadi, konselor mengungkap, ya, melalui data asesmen lain untuk lebih mendalami masalah sebenarnya yang terjadi. Soal nomor 3, diketahui di antara peserta didik di kelas yang diampu tergolong autis. Berbekal pemahamannya tentang kesehatan mental dan kode etik konselor, tindakan konselor adalah titik-titik. A. Membantu proses penyembuhan autis peserta didik yang bersangkutan. B. Mempelajari sebab, perilaku, dan akibat dari gangguan perilaku autis. C. Meminta orang tua untuk bersabar dan menerima kenyataan bahwa anaknya autis. D. Meminta kepala sekolah untuk meminta peserta didik dan dipindahkan ke SLB. E. Melibatkan shadow untuk memantau perkembangan peserta didik yang bersangkutan.
Ini autis tergolong anak berkebutuhan khusus ya. Yang ditanyakan tindakan konselor. Opsi A, membantu proses penyembuhan itu tidak tepat. Opsi B, mempelajari sebab perilaku itu tidak urgent ya. C, meminta orang tua untuk bersabar. Ini tidak tepat. D, meminta kepala sekolah untuk meminta peserta didik dan dipindahkan ke SLB. Ini tidak tepat ya. Jadi jawabannya opsi E, melibatkan shadow. Shadow itu adalah orang yang concern terhadap anak berkebutuhan khusus. Soal nomor 4, ada beberapa tindakan dilakukan oleh guru BK. Nah, kalau ada soal panjang seperti ini, saya biasanya langsung ke pertanyaannya ya. Misal di sini, dari antara 6 tindakan tersebut, yang merupakan tindakan profesional seorang konselor adalah titik-titik. A. 145. Kita lihat nomor 1, mengkonseling siswa yang bipolar. Ini konselor tidak menangani kepribadian yang klinis ya. Berarti nomor 1 tidak tepat, opsi B juga ada nomor 1 di skip ya. Berarti yang layak dipertimbangkan adalah opsi C dan D. Kita lihat opsi C. Nomor 2, memberikan informasi karir. Ini betul ya, wewenang konselor. Nomor 3, memberikan informasi cara belajar. Wewenang konselor juga. Nomor 6, melakukan latihan kelola diri atau self management. Betul ya? Berarti jawabannya adalah opsi C. Soal nomor 5, guru bimbingan dan konseling menyadari bahwa untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa-siswa diperlukan media bimbingan. Dalam kehidupan saat ini, siswa akan tertarik dengan panduan media bimbingan sebagai berikut. A. Gambar dan cerita dari konflik. B. Film edukasi dan internet. C. LKS dan buku paket. D. Games dan fantasi. Di soal ada kata siswa akan tertarik, ya. Berarti dengan kata lain, media apa yang kekinian dan menarik seperti itu, ya. Jawabannya adalah games dan fantasi. Games dan fantasi merupakan jenis multimedia. Multimedia merupakan kombinasi berbagai format media, mulai dari gambar, suara, dan animasi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu informasi. Hypermedia adalah media yang terhubung. Ini merupakan kepanjangan dari hypertext, yakni dokumen yang terdiri dari teks, audio, info visual yang disimpan dalam komputer. Contohnya dalam suatu pembelajaran menggunakan link terhadap sebuah web atau channel YouTube. Manfaat multimedia dan hypermedia: A. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. B. Memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar. C. Mengembangkan keterampilan kritis, metakognitif, dan kreatif. Soal nomor 6, salah satu dokumen yang dapat dibuat oleh guru bimbingan dan konseling yang telah menyelesaikan laporan penelitian dalam bimbingan dan konseling, yaitu titik-titik. A. Laporan penelitian tindakan BK. B. Draft rencana pelaksanaan layanan. C. Artikel yang bersumber dari hasil penelitian. D. Pengembangan media layanan BK. E. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Di soal, itu ditanyakan dokumen bagi yang telah menyelesaikan laporan penelitian. Jawaban yang paling tepat adalah C. Artikel ya, yang bersumber dari hasil penelitian. Secara garis besar, artikel ilmiah bisa dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu artikel ilmiah konseptual dan artikel ilmiah hasil penelitian, seperti di soal ya. Artikel ilmiah hasil penelitian disusun berdasarkan hasil penelitian yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sajian yang menarik untuk dibaca. Bukan merupakan ringkasan laporan penelitian ya. Tidak harus memuat seluruh isi penelitian. Boleh sebagian saja. Judulnya pun tidak harus sama. Yang penting disusun menjadi lebih menarik untuk dibaca. Baiklah teman-teman, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.